ini sebenarnya tidak terlalu besar, namun begitu kalian melihatnya, aura mistis pun langsung terasa. Konon masyarakat mempercayai bahwa ada banyak sekali jin yang bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas pengalaman atau kisah horor yang sangat viral dan melegenda sampai saat ini. Bagi kalian pecinta horor, pasti sudah tidak asing lagi dengan kisah-kisah ini. Langsung saja ke videonya, kuy. Indonesia dari dulu lekat sekali dengan yang namanya hal mistis. Oleh karenanya, jangan heran apabila ada banyak cerita seram yang beredar. Menariknya, seperti semua daerah di Nusantara mempunyai kisah masing-masing, ini terbukti dengan adanya hantu di masing-masing daerah yang ceritanya sudah turun-temurun. Kali ini saya akan menceritakan berbagai kisah horor yang ada di Indonesia. Untuk kalian pecinta horor, simak videonya. Pengalaman atau kisah horor pertama yaitu bus hantu jurusan Bekasi dan Bandung. Pertama, datang dari kisah yang pernah viral beberapa waktu lalu di media sosial adalah bus hantu yang dialami oleh pemilik akun Instagram @hebosto dan diunggah oleh pemilik akun Twitter @spookycici. Dikisahkan bahwa pada suatu malam @hebosto naik bus dari Bekasi menuju ke arah Bandung. Awalnya ia biasa saja saat menaiki bus, tapi lama-kelamaan dirinya merasa ada yang tidak beres. Dirinya melihat semua penumpang yang ada di kendaraan terlihat pucat dan seketika tercium bau anyir. Akhirnya ia pun merekam suasana yang ada di dalam bus memakai smartphone. Namun hasilnya sungguh mengagetkan. Tak tampak seorang pun penumpang yang terekam di dalam ponsel. Padahal ia yakin sekali kalau bis sedang penuh-penuhnya. Ia pun akhirnya tetap diam dan menunggu bis sampai datang ke tujuan. Pengalaman atau kisah horor yang kedua yaitu bercak darah di lantai SMA Tugu di Malang. Mempunyai banyak cerita mistis di baliknya. Salah satunya seperti di SMA Tugu yang kisahnya sudah sangat melegenda. Bagi yang belum tahu, SMA Tugu atau sebutan dari SMA 1, 3, dan 4 ini sering terlihat lantai bercak darah pada aulanya, padahal sudah sering dibersihkan, tapi tetap saja noda tersebut muncul. Lebih menyeramkannya lagi, bercak tersebut masih ada meskipun lantai sudah pernah diganti beberapa kali. Maka dari itu, supaya tidak menjadi masalah lagi, lantai diganti dengan ubin kayu yang mempunyai warna gelap. Konon, darah-darah tersebut adalah bekas dari pembantaian tentara pada zaman penjajahan beratus-ratus tahun yang lalu. Kisah atau pengalaman horor selanjutnya yaitu Mbak Yayu, si urban legend kampus UGM. Selain sekolah, kampus juga banyak sekali menyimpan kisah mistis di dalamnya. Salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada. Di kampus bergengsi tersebut terdapat urban legend yang bernama Mbak Yayu. Arwah satu ini sudah terkenal di seantero kampus dan sosoknya kerap terlihat di malam hari, baik dari CCTV maupun mahasiswa yang masih ada di kampus saat malam. Sebenarnya sosok dari Mbak Yayu ini tidak begitu menyeramkan. Pasalnya ia mempunyai penampilan seperti mahasiswa biasa. Namun yang membuatnya terlihat menakutkan adalah tatapannya yang kosong dan wajahnya yang pucat. Menurut beberapa cerita, Mbak Yayu dulunya adalah mahasiswa UGM yang terpaksa bunuh diri karena judul skripsinya ditolak oleh kampus. Pengalaman atau kisah horor berikutnya yaitu KKN di Desa Penari. Bagi kalian pecinta horor pasti sudah tahu dengan cerita yang satu ini. Ada kisah KKN Desa Penari yang pertama kali diviralkan oleh akun Twitter @simple_m81378523. Kisahnya adalah tentang sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan KKN di sebuah desa di Jawa Timur. Namun KKN yang mereka lakukan ternyata banyak sekali gangguan, mulai dari kemunculan makhluk gaib sampai dengan salah satu mahasiswa mengalami kesurupan. Bahkan yang paling parah adalah dua dari mahasiswa yang sedang KKN mengalami hal di luar nalar akibat melanggar aturan yang sudah ditetapkan desa. Pada akhirnya mereka pun meninggal dunia dalam waktu yang berbeda. Cerita tersebut
ternyata dibukukan dan juga telah diproduksi menjadi sebuah film horor. Kisah atau pengalaman horor berikutnya yaitu Alas Purwo. Ada juga kisah tentang hantu jeruk purut yang sangat legendaris. Sosok ini adalah hantu tanpa kepala yang kerap berkeliaran di kawasan pemakaman pada malam hari. Sosok satu ini pernah ditemukan oleh penjaga makam jeruk purut. Sosok pastor yang berjalan di malam hari untuk mencari makamnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1986 silam. Nah, karena kisah ini sangat terkenal, hantu jeruk purut dijadikan sebuah film beberapa tahun yang lalu. Pengalaman atau kisah horor berikutnya yaitu rumah kapal yang didiami jin menyerupai kelelawar. Selanjutnya ada rumah kapal yang mempunyai cerita menakutkan di dalamnya, terletak di Teluk Batung Utara, Bandar Lampung. Rumah ini sebenarnya tidak terlalu besar, namun begitu kalian melihatnya, aura mistis pun langsung terasa. Konon masyarakat mempercayai bahwa ada banyak sekali jin yang bertempat tinggal di dalamnya. Salah satunya yang kerap dilihat adalah sosok tinggi besar dan mirip dengan kelelawar. Kemudian ada juga siluman naga yang juga dipercaya bertempat tinggal di sana. Keseraman di rumah ini semakin kental lantaran banyak kecelakaan yang terjadi di depan rumah tersebut. Pengalaman atau kisah horor berikutnya yaitu Keluarga Tak Kasat Mata. Kisah yang sempat viral di Kaskus ini menceritakan sebuah cerita menakutkan yang diberi judul Keluarga Tak Kasat Mata. Cerita ini dikisahkan oleh tokoh bernama Genta. Ternyata ini bukan hanya cerita fiksi, melainkan pengalamannya sendiri saat berkantor di sebuah rumah tua di Yogyakarta. Genta menceritakan banyak peristiwa di luar nalar yang telah ia alami. Dirinya juga bertemu sosok-sosok tak menyenangkan yang kerap mengganggunya dan temannya, seperti kuntilanak, nenek berkerudung, anak-anak yang berjalan mundur sampai dengan sundel bolong yang bernama Siti. Pengalaman atau kisah horor berikutnya yaitu Rumah Eyang. Di tahun 2018 lalu ada cerita menakutkan yang sempat viral adalah Rumah Eyang di Yogyakarta yang dikisahkan melalui akun YouTube Raditya Dika. Rumah tersebut adalah milik nenek dari teman Radit yang bernama Mister. Di rumah tersebut ada banyak sekali peristiwa yang sangat tidak masuk di akal. Peristiwa yang sangat tidak masuk di akal ini seperti lemari yang tiba-tiba bergerak sendiri, kemudian penampakan setengah badan yang berjalan di belakang rumah, lalu ada juga alat pel yang menyerupai kuntilanak, dan masih banyak lagi. Pengalaman atau kisah horor yang terakhir yaitu dibantu melahirkan oleh makhluk halus. Kisah selanjutnya yang tidak kalah menyeramkan adalah dibantu melahirkan oleh makhluk halus. Pada mulanya ada seorang ibu yang sudah datang ke sebuah rumah sakit karena sudah waktunya untuk melahirkan, dan akhirnya sang ibu tersebut melahirkan dengan selamat. Namun setelah keluar dari rumah sakit, warga sekitar bertanya kepada ibu-ibu tersebut. Pasalnya, ibu tersebut keluar dari rumah sakit Mardi Waluyo Blitar yang sudah tidak terpakai sejak lama. Namun, ibu tersebut dengan yakin menjawab bahwa ia masuk ke rumah sakit pada umumnya dengan banyak dokter, perawat, dan pasien-pasien lainnya. Kini rumah sakit tersebut dipindahkan ke lokasi baru di Karangtengah, Sanan Wetan, Blitar. Begitulah beberapa cerita seram yang viral di Indonesia. Ada yang sudah terkenal dari dulu dan juga yang baru viral beberapa tahun terakhir ini. Kira-kira kisah mana yang membuat kalian merinding? Oke, itu tadi pengalaman atau kisah horor yang pernah terjadi dan dialami oleh beberapa orang. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman atau kisah horor tersendiri, komen di bawah, dan kalau mau kalian juga bisa DM langsung ke akun Instagram saya di @ibrahimbudi124, dan jangan lupa untuk selalu dukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua akun media sosial kalian. Terima kasih.